Mereka malah heran lihat kamera sebenarnya tuh. Bener. Bukan divideokan sendiri sama stafnya dari belakang. Aku tuh sering banget bahwa kemudian dia datang atau enggak. Sekali lagi ya, gue bukan KPK atau diresmikan pakai potong pita loh. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies. Ya, kebetulan memang lihai sekali bersolek di depan media. Ciptaannya sendiri. Rumah susun lah yang dikibuli jadi rumah lapis. Pak berpikir, kalau orang seperti Anies Baswedan ini menjadi penggantinya Pak Jokowi, hancur lebur semua fondasi pembangunan. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Pemirsa, akhir-akhir ini beredar di TikTok jejak digital video-video Abah Anies yang netizen anggap sebuah pencitraan. Yang paling menohok adalah momen ketika Abah Anies naik pesawat. Dan itu nampak sekali settingannya, berharap orang-orang akan heboh dengan kemunculannya, malah dicuekin. Nah, penasaran dong? Mari kita langsung saja simak beberapa video yang sudah Ujang rangkum. Iya, sepi ya. Kalau mereka kenal sama Abah kan langsung nyerang biasanya ya. Oh, Abah Anies gitu kan, heboh gitu. Ini mereka diem loh. Malah mereka celingak-celinguk tuh kayak aneh gitu ya, lihat wah ada kamera gitu ya. Direkam-rekam ini ngapain mungkin gitu. Tuh kan. Mereka malah heran lihat kamera sebenarnya tuh. Gimana dong Abah? Kayaknya pada gak kenal sama Abah Anies deh ini. Nah ini gak tahu nih orang-orang yang tadi salaman itu mereka sudah disetting mungkin ya sebelumnya. Cerita Anies naik pesawat komersil yang kemudian duduk di bangku paling belakang, itu kan memang sengaja disetting agar seperti itu gitu. Agar penumpang naik pesawat duluan, terus kemudian Anies datang belakangan. Harapannya tuh heboh semuanya, oh Pak Anies. Ternyata nggak ada. Dan cerita ini mudah sekali untuk dipahami oleh banyak orang bahwa ini adalah cerita pencitraan gitu. Kalau orang nggak pencitraan, orang naik pesawat, ya kayak Gibran, kayak Bu Iriana, yang ceritanya itu diceritakan oleh penumpang, oleh orang-orang yang ada di lapangan gitu, yang ada di pesawat. Bener. Bukan divideokan sendiri sama stafnya dari belakang. Yang marah pada kebingungan, disiramin air komberan. Ada yang paham nggak sama video barusan? Kalau nggak paham, yuk kita ulangi lagi. Jadi di sini Abah kelihatan kesal banget, mau marah tapi gak jadi karena ada kamera. Coba kalau gak ada kamera gak tahu ya apa yang akan terjadi. Soalnya Abah ekspresi wajahnya itu udah kesel banget karena dia terdorong-dorong gitu kan dari belakang. Tapi karena ada kamera, gak jadi deh marahnya. Ekspresi wajahnya coba kita liatin. Yang marah pada kebingungan, disiramin air komberan. Gak jadi marahnya. Terbongkar. Najwa Shihab buka-bukaan kelakuan bobrok Anies. Dia saya undang tapi tak pernah datang. Kenapa Mbak Nana tidak pernah mengundang Anies Baswedan? undang. Katanya nggak pernah undang. Nah ini dia yang namanya echo chamber nih. Ini informasinya. Apanya nih? Jadi orang tuh terkadang karena mereka nggak tahu dan nggak mau cari tahu, atau mereka merasa apa yang kalau informasinya dapatnya dari orang yang udah mereka nggak sukain, udah berarti informasinya nggak valid gitu. Sementara kalau aku tuh sering banget bahwa kemudian dia datang atau enggak, sekali lagi ya, gue bukan KPK atau polisi yang bisa memaksa orang datang dong. Dan di mana-mana pejabat publik itu selalu ada keengganan untuk datang kalau soal hal-hal yang mungkin saja efeknya nggak baik buat dia. Dan itu berlaku buat semua pejabat. Jadi yang nggak mau datang karena merasa mungkin nanti akan terpojok atau merasa apa dan sebagainya, itu terjadi pada semuanya. Tapi bahwa kita
yang pasti isunya dibahas. Najwa Shihab ditanya soal tak pernah mengundang Anies Baswedan di acaranya. Presenter Najwa Shihab selalu melontarkan kritikan pedas untuk para pejabat. Kini, Najwa mendapat pertanyaan dari warganet yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Kenapa Mbak Nana nggak pernah mengundang Anies Baswedan? Tanya Densu dikutip dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Lalu apa alasan sebenarnya Najwa tak pernah undang Anies Baswedan? Najwa menjawab dia sering mengundang Anies Baswedan ke mata Najwa. Namun terkadang, kata dia, orang tidak tahu hal itu. Orang itu terkadang karena mereka nggak tahu atau nggak mau cari tahu, atau mereka merasa apa yang kalau informasinya dapat dari orang yang udah mereka nggak sukai. Anies terlalu banyak pencitraan kalau menurut saya. Gardu listrik lah diresmikan pakai potong pita loh. Di seluruh dunia saya kira hanya Gubernur Anies yang melakukan itu gitu loh. Meresmikan gardu listrik pakai potong pita. Ya ampun, sampai potong pita. Anisnya kebetulan memang lihai sekali bersolek di depan media. Anies disapa pemulung di pinggir jalan. Pendukung Jokowi, settingannya ngalahin sinetron azab. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi besar-besarkan agar dapat menjaring orang-orang lugu. Intinya jangan mau dibohongi, apalagi dibodohi oleh propaganda murahan seperti itu. Mereka sudah kelaparan berat, mau berkuasa sesegera mungkin. Udah gak sabaran. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengomentari momen bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan yang disapa seorang pemulung saat di pinggir jalan Kota Kuningan. Anies Baswedan yang disapa seorang pemulung saat di pinggir jalan Kota Kuningan. Menurut dia, video Anies Baswedan yang beredar tersebut hasil settingan tim kreatifnya. Hal itu disampaikan Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 14 Maret 2023. Tim kreatif kurang kreatif, harusnya pakai baju lusuh. Settingan ngalah-ngalahin sinetron azab di Indosiar. Ujar dia seperti dikutip dari natural ya, Newsworthy. pakaiannya rapi. Memang jika dilihat banyak settingan di video tersebut, ada seperti sutradara yang menyeting adegan per adegan. Seperti halnya pemulung yang memanggil-manggil nama Anies. Jika diperhatikan, pemulung tersebut seperti ada yang mengarahkan gerak-geriknya. Selain itu, kaos yang pemulung pakai masih terlihat bersih. Bahkan ada gambar dan tulisan Anies Baswedan. Loh, terus salah. Yang tua menghormati yang muda nih. Apa cita? Coba cita. Nah, ini kata-kata dari Ketua Fraksi PDIP, saya lanjutkan. Bahwa program pengentasan banjir yang bersifat permanen dan berkelanjutan itu tidak ada. Jadi ini dikonfirmasi oleh Ketua Fraksi. Normalisasi ataupun naturalisasi itu hanya sebatas perdebatan di ruang publik. Dieksekusi di lapangannya sama sekali tidak ada. Sebabnya tidak ada kemauan. Normalisasi itu program pemerintahan sebelumnya. Jadi zamannya Pak Ahok, Pak Jarot, sama Pak Jokowi. Nah, Anies mewacanakan satu program baru yang namanya naturalisasi, tapi di lapangan sama saja, nol besar, tidak dieksekusi. Maka kita mengatakan bahwa Anies ini memang sudah keterlaluan. Apapun yang dikerjakan Ahok, Jarot, dan Pak Jokowi ini hampir semuanya dinafikan. Ia seolah ingin membangun monumen pencitraannya sendiri. Rumah susun lah yang dikibuli jadi rumah lapis, pakai program DP 0% yang sampai sekarang hasilnya pun masih nol besar. Indonesia, saya tidak berkomentar. Inilah klarifikasi pelurusan akal sehat yang sudah disesatkan oleh Anies Baswedan. Seperti sudah kita pahami, Anies Baswedan itu selalu menebarkan berita-berita bohong, penyesatan, dan sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang seperti ini tidak bisa kita jadikan panutan. Nah,
sahabat Indonesia atau rakyat Indonesia semua pasti berpikir, kalau orang seperti Anies Baswedan ini menjadi penggantinya Pak Jokowi, hancur lebur semua fondasi pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Tidak membutuhkan pemimpin antitesis dari pemimpin sebelumnya, karena akan terjadi maju mundur tidak karu-karuan dan hanya pencitraan, tidak ada upaya untuk menyejahterakan rakyat. Makanya Abah Anies kalau ada kamera dan gak ada kamera itu disamain ya, jangan dibedain, jadi orang tuh bingung gitu kan. Saya kagum banget loh sama Abah Anies, salah satu capres yang sangat pandai sekali dalam membuat sebuah video pencitraan. Tapi sayangnya Pak, di era ini rakyat tuh sudah pinter, tidak bisa dibohongi dengan video-video pencitraan seperti itu. Nah, mungkin sekian pemirsa, terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan mampir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Apabila kalian juga ingin menanggapi video ini, kalian boleh tinggalkan komentar dan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.